Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, di mana kita sampai pada adab yang kedua dari penuntut ilmu dalam bermuamalah dengan kitab. Adab yang kedua adalah yustahabbu i'aratul kutub liman la darara alaihi fiha mimman la darara minhu biha, yaitu disunnahkan i'aratul kutub, disunnahkan untuk meminjam kitab liman la darara alaihi fiha, meminjam kitab kepada orang yang tidak ada madarat ketika kitabnya dipinjam, mimman la darara minhu biha atau terbalik ya, yustahabbu i'aratul kutub liman la darara alaihi fiha, disunahkan untuk meminjam kitab bagi orang yang tidak ada madarat ketika meminjam kitab, mimman la darara minhu biha, dan dipinjam dari orang yang tidak ada madarat kalau kitabnya dipinjam. Jadi ini hukum asalnya yang disebutkan oleh penulis, meminjam kitab ilmu itu hukumnya dianjurkan, tetapi dengan syarat tidak ada madarat pada kedua belah pihak. Jadi ketika ada madarat maka tentunya lebih baik tidak dilakukan. Apa contoh madarat di sini? Contoh madarat ketika misalkan yang punya kitab itu membutuhkan kitab tersebut, ya, kitab tersebut untuk ujian, dia mempersiapkan untuk ujian, maka ya tidak dianjurkan untuk meminjam kitabnya tersebut darinya. Ya, ini karena akan memberikan madarat kepada dia. Ya, makna madarat di sini lebih ringan daripada makna madarat di ilmu fikih. Istilah madarat di ilmu fikih itu yang berkaitan dengan yakni nyawa. Seperti misalkan kelaparan sekali sehingga kalau tidak makan maka dikhawatirkan akan meninggal dunia misalkan, atau pingsan yang akan berakibat pada penyakit yang fatal atau kondisi yang fatal misalkan, maka ini madarat dalam ilmu fiqh. Nah, di sini kita lihat ya makna madarat di kalimat ini itu lebih ringan. Jadi kalau misalkan ada kesulitan atau masyaqqah, ya, yang dimaksud adalah masyaqqah di sini itu kesulitan. Seperti misalkan yang punya kitab akan menggunakan kitab tersebut untuk ujian, maka hendaknya jangan meminjam kitab tersebut darinya, ya, bisa kepada orang lain. Wa kariha ariyataha qaumun, sebagian ulama memakruhkan meminjam kitab. Minjam kitab itu makruh, kata sebagian ulama. Dalilnya adalah atau argumentasinya adalah karena itu bentuk yakni kurang memiliki izzah. Izzah itu adalah ketika kita tidak meminjam tapi kita punya sendiri gitu ya. Wal awwal aula, akan tapi pendapat pertama lebih utama, lima fihi minal i'anah 'alal ilmi, karena ketika kita meminjamkan kitab maka itu adalah bentuk ta'awun, bentuk tolong menolong dalam masalah ilmu. Ma'a ma fi mutlaqil ariyah minal fadli wal ajr. Dan ini juga argumentasi berikutnya adalah karena dalam pinjam meminjam itu ada keutamaan, ada pahala, ya, bagi yang meminjamkan kitab, meminjamkan, bahkan meminjamkan uang,
ya itu adalah yakni di dalam Islam meminjamkan uang itu adalah bentuk amalan soleh. Tapi wajib bagi yang meminjam uang untuk segera melunasinya, ya. Maka di sini kita lihat ini adab yang kedua dalam bermuamalah dengan kitab. Penulis membahas tentang meminjam kitab, adab dalam meminjam kitab. Ini terkait dengan pembahasan di adab yang pertama, adab sebelumnya, yang penulis itu memotivasi penuntut ilmu untuk memiliki kitab. Yang paling utama tentunya adalah dengan membeli kitab tersebut, ya. Kemudian jika tidak bisa, maka bisa meminjam. Jika tidak bisa, maka bisa yakni menyalin atau meminjam sambil menyalin. Tapi nanti insyaallah penulis akan membahas apa hukumnya atau apa adab terkait menyalin dari kitab yang dipinjam dari orang lain. Maka di sini ya hukum asalnya adalah dianjurkan. Karena ini adalah bentuk ta'awun 'alal ilm, ya, bentuk tolong-menolong dalam masalah ilmu. Dan itu berarti lebih-lebih merupakan amalan soleh lagi kalau misalkan seseorang itu membuat semacam perpustakaan. Misalkan ketika seseorang membuat perpustakaan atau ya menyediakan kitab-kitab untuk dipinjamkan kepada orang lain, semacam perpustakaan, ya, maka ini tentunya adalah amalan soleh. Qala rajulun li Abil Atahiyah, "A'irni kitabak." Qala inni akrahu dzalik. Ada seseorang berkata kepada Abul Atahiyah, "Pinjamkanlah kitabmu." Ya, pinjamkanlah kitabmu kepadaku. Maka beliau berkata, "Aku tidak menyukainya." Ya, tidak mau meminjamkan. Faqala, "Ama 'alimta annal makarima mawsulatun bil makarih?" Fa'arahu. Kemudian orang tersebut berkata kepada Abul Atahiyah, "Apakah engkau tahu bahwa al-makarim, sesuatu yang mulia, mausulatun bil makari, itu pasti berkaitan dengan yakni sesuatu yang tidak disukai. Suatu amalan yang mulia, amalan yang soleh, kemuliaan secara umum itu pasti mausulatun bil makari, pasti terkait atau pasti disertai dengan sesuatu yang tidak disukai. Kemuliaan misalkan yakni kemuliaan menjadi seorang yang berilmu, kemuliaan seorang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka tentunya ini tidak bisa didapat kecuali dengan belajar keras, kecuali dengan semangat menuntut ilmu syar'i. Ya, walaupun capek, walaupun membosankan bisa jadi, walaupun memakan banyak waktu dan tenaga dan bahkan harta, akan tapi ya ketika kita ingin mendapatkan al-makarim, maka kita harus sabar dalam menghadapi al-makarih. Ketika kita menginginkan kemuliaan, tentunya kemuliaan di sini maksudnya adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar dalam menghadapi al-makarih, yaitu segala hal yang tidak kita sukai dalam proses untuk menggapai kemuliaan tersebut. Fa'arahu, setelah orang tersebut berkata kepada Abul Atahiyah, maka Abul Atahiyah rahimahullah kemudian meminjamkan kitabnya. Jadi akhirnya jadi untuk meminjamkan kitabnya tersebut. Wa kataba Syafi'i ila Muhammad bin Al-Hasan. Asy-Syafi'i berkata kepada Muhammad bin Al-Hasan, "Ya dzalladzi lam tara 'ainu man ra'ahu mithlah, al-'ilmu ya'ba ahluhu ayyamna'uhu ahlah." Ya dzalladzi lam tara 'ainu man ra'ahu mithlah. Nah, ini harus dipikirkan, yakni agak lama mungkin kalau ingin memahami maknanya dalam bahasa Arabnya, ya, maknanya, wahai orang yang tidaklah mata yang memandangnya itu pernah melihat yang semisalnya. Jadi maksudnya adalah yakni Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu hendak memuji Muhammad bin Hasan. Ya, hendak memuji Muhammad bin Hasan. Allah alam mungkin yang dimaksud adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah rahimahullah taala. Wahai orang yang mata orang-orang yang memandangnya itu tidak pernah melihat yang sama sebelumnya. Jadi maksudnya orang yang sedang disebut oleh Al-Imam Syafi'i ini adalah orang yang
memiliki kemuliaan yang selama ini orang-orang yang memandangnya tidak pernah melihat yang semisalnya, begitu ya. Jadi ini adalah orang yang mulia, begitu kan. Jadi ini hendak memuji, Imam Syafi'i rahimahullah hendak memuji, namun dengan yakni kalimat yang kalimat yang indah, begitu ya, yang tidak langsung menyebutkan pujiannya. Al-ilmu ya'ba ahluhu ayyamna'uhu ahlah. Nah, ini juga termasuk. Al-ilmu ya'ba ahluhu ayyamna'uhu ahlahu. Yaitu ilmu itu orang yang memilikinya, yakni ahli ilmu, itu tidak mau untuk yakni menghalangi ilmu tersebut dari ahli ilmu yang lain. Jadi seorang ahli ilmu itu tidak mau untuk menahan ilmu dari yakni ahli ilmu yang lain, atau menahan ilmu untuk ahli ilmu yang lain. Maksudnya jangan pelit dalam masalah ilmu. Ya, jangan pelit dalam masalah ilmu. Karena sifat dari orang yang berilmu itu adalah menginginkan untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ya, termasuk juga kepada orang yang berilmu yang lainnya. Sehingga tidak boleh saling pelit, ya, ketika memiliki ilmu maka harus saling berbagi. Nah, di sini termasuk tidak boleh pelit dalam masalah ilmu, yaitu tidak boleh pelit dalam masalah meminjamkan kitab. Tapi tentunya di sini ya perlu dicatat bahwa yakni tidak semua kemudian, tidak boleh kemudian seseorang itu meminjam terlalu berlebihan. Ya, tidak boleh kemudian seseorang berkata kepada orang lain, antum punya maktabah satu ruangan ini banyak, masya Allah, anda pinjam semua ya, gitu ya. Ini ya keterlaluan. Maka ada batas kewajaran yang itu kembali kepada urf, kembali kepada urf. Termasuk juga meminjamnya berapa lama. Kalau urfnya adalah yakni misalkan 1 pekan misalkan, maka itu masih wajar 1 pekan. Tapi kalau misalkan meminjamnya itu 1 tahun misalkan, maka ini ya menyelisihi urf kita, wallahu alam. 1 tahun minjam kitab 1 tahun. Kecuali kalau memang dibolehkan, tidak masalah. Akan tapi ya ini menyelisihi urf, karena biasanya semakin lama waktu minjamnya maka semakin lupa untuk mengembalikan. Betul tidak? Betul? Pengalaman di perpustakaan ada dendanya kalau di perpustakaan. Ya, kalau nggak tahu, misalkan kita bicara urf lama peminjaman. Kalau di Indonesia berapa lama kira-kira waktu normalnya minjam buku dari perpustakaan di kampus misalnya? 1 minggu 2 minggu. Antum belajar apa 1 minggu 2 minggu? Di luar negeri urf minjamnya itu bisa 1 semester. Dipinjam terus difotokopi kata bapak, ya, insyaallah. Ya karena ya kalau di luar negeri nggak boleh fotokopi kitab. Makanya minjamnya boleh 1 semester. Mungkin kalau 1 semester di sini nggak balik itu ya, bisa jadi ya. Baik, ya itu dia beda urf. Wa yanbaghi lil musta'iri ayyashkura lil mu'ir dzalika wa yajzihi khairan. Wajib bagi orang yang meminjam kitab untuk berterima kasih kepada yang meminjamkan dan ya yakni membalasnya dengan kebaikan. Wala yutilu maqamahu indahu min ghairi hajah. Jangan memperlama kitab tersebut dipinjam, disimpan begitu saja begitu ya, tanpa ada kebutuhan. Bal yarudduhu idza qada hajatahu. Akan tapi hendaknya kembalikan kitab tersebut kalau sudah hajatnya ditunaikan. Jadi meminjam kitab dalam rangka apa? Dalam rangka untuk misalkan mengetahui atau membaca ya 1 bab tertentu di kitab tersebut. Maka kalau sudah 1 bab tersebut dibaca, ya maka ini hendaknya segera dikembalikan. Wala yutilu maqamahu indahu wala yahbisuhu idza talabahu al-malik aw istaghna anhu. Jangan disimpan terlalu lama ketika yang punya itu sudah minta kitab tersebut, atau ketika yang meminjam tersebut sudah cukup, sudah tidak membutuhkan kitab yang dipinjam itu ya. Jadi ini dalam rangka satu dzara'i, menutup jalan supaya kita tidak berbuat zalim, yakni kitab tersebut bukan milik kita, akan tapi kita pinjam kemudian tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Apalagi kemudian karena saking lamanya lupa ini kitab siapa ya. Ini betul tidak? Ini saking lamanya. Ya, yang punya lupa,
yang minjam lupa. Kalau yang punya lupa, maka ala kulli hal itu bukan kewajiban dia untuk mengembalikan. Yang harus mengembalikan adalah yang minjam, betul tidak? Jadi yang minjam tidak boleh lupa. Wala yajuzu ay yuslihahu bighairi idzni sahibihi wala yuhashihi. Tidak boleh bagi yang meminjam untuk yuslihahu. Apa yang dimaksud dengan islah di sini? Islah di sini maksudnya adalah misalkan ada typo. Apa typo? Salah ketik misalkan, atau kalau di kitab zaman dulu yang tulis tangan misalkan salah tulis, tidak boleh itu dikoreksi, tidak boleh diperbaiki itu kesalahan tulis atau kesalahan ketik tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Karena hukum asalnya adalah kita cuma meminjam. Kita tidak boleh melakukan tasarruf, kita tidak boleh melakukan apapun terhadap kitab tersebut, ya, kecuali atas izin pemiliknya. Wala yuhashihi, jangan menuliskan catatan di pinggiran kitabnya atau di bagian atas atau bawah kitabnya. Jangan kemudian dikembalikan dalam keadaan sudah banyak catatan pinggir atau catatan kaki begitu ya. Maka ini tidak boleh. Walaupun itu yang kita tuliskan adalah ilmu, walaupun yang kita tuliskan tersebut adalah faedah-faedah ilmu, seperti misalkan kita pinjam kitab dari orang lain, kemudian kita bawa kitab tersebut ke kajian, kemudian kita mencatat faedah ilmu di kajian tersebut di pinggiran, ya, di pinggiran halaman atau di bagian atas atau bawah halaman atau di antara baris, ya, dicoret-coret. Nah, ini tidak boleh kecuali atas izin pemiliknya. Wala yaktubu syai'an fi bayadi fawatihi aw khawatimihi illa idza alima ridha sahibihi. Hendaknya dia tidak menulis sesuatu apapun di bagian-bagian halaman kosong, di muqaddimah atau di penutup. Ya, ini karena Allahu alam, karena kitab di zaman dahulu itu hampir semuanya diisi dengan tulisan. Kalau di zaman sekarang kan ada bagian pinggir kosong, betul tidak? Bagian atas kosong sama bawah. Tapi kalau di zaman dahulu itu karena menghemat, karena dulu kertas itu langka sekali, jadi menghemat. Jadi tulisan itu terisi semua, itu satu halaman tuh terisi semua dari ujung atas kemudian sampai bawah, kemudian lanjut. Sehingga bisa jadi ruang kosong itu hanya ada di bagian depan dan bagian belakang. Wallahu a'lam, mungkin ini maksudnya. Illa idza alima ridha sahibihi, kecuali kalau si peminjam itu mengetahui bahwa pemilik kitab ini ridha kalau kitabnya ditulisi. Wa huwa kama yaktubuhul muhadditsu ala juz'in sami'ahu aw katabahu. Misalnya apa? Misalnya ya, ketika seorang muhaddits mendengarkan hadis, ya, mendapatkan hadis riwayat dari syekhnya, kemudian dia menuliskan catatan di kitab tersebut begitu ya. Misalkan ada hadis tersebut misalkan Arba'in Nawawiyah misalkan, yang gampang Arba'in Nawawiyah kan tentunya di situ tidak ada sanadnya, betul tidak, cuma nama sahabat. Kemudian ini majelis hadis, majelis mendengarkan hadis. Syekhnya meriwayatkan hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah kepada murid-muridnya. Dan syekhnya punya sanad sendiri, sanad langsung jalur beliau ke Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ketika ada seorang talibul ilmi, penuntut ilmu di majelis tersebut, dia mendengarkan hadis nomor sekian dari Arba'in dari syekhnya, maka bisa jadi dia menuliskan sanadnya, ya, dari syekhnya tersebut menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Atau misalkan Sahih Bukhari, ya, jadi kitab Sahih Bukhari, hadis-hadisnya ada sanadnya masing-masing. Tapi misalkan ini majelis sama, di mana syekhnya meriwayatkan hadis tersebut, menyampaikan sesuai dengan sanad syekh itu sendiri. Jadi penuntut ilmu tentunya harus mencatat sanad tersebut. Nah, mencatatnya di mana? Bisa di buku catatan, bisa di kitab Sahih Bukhari yang dia miliki. Nah, kalau misalkan Sahih Bukharinya minjem, ya, maka jangan dituliskan sanadnya itu di sekitar hadis yang diriwayatkan itu, ya, kecuali kalau ada izin dari pemiliknya. Dan biasanya tidak diizinkan, betul tidak? Kecuali kalau misalkan itu memang faedah ilmu, ya, dan tidak masalah, maka tidak mengapa. Wala yusawwiduhu,
Dan jangan pula menghitamkan. Apa yang dimaksud dengan menghitamkan? Karena bisa jadi ada huruf atau harokat atau titik. Biasanya kalau di kitab-kitab nggak ada harokat, ya, cuma huruf, bentuk hurufnya dan titik, nuqtah, ya. Kalau misalkan itu kurang hitam, seperti yakni ta, tapi salah satu titiknya, karena titiknya ada dua, salah satu titiknya kurang hitam sehingga khawatir terbaca nun, maka kemudian, ya, biasanya orang akan menghitamkan itu salah satu titik tersebut. Nah, ini kalau kita minjem, jangan menghitamkan sendiri kecuali atas izin pemiliknya. Ini kembali kepada kaidah harus semuanya atas izin pemiliknya. Karena kita bukan pemiliknya, kita tidak boleh melakukan tasarruf. Yang boleh kita lakukan cuma membuka dan membaca. Wala yu'iruhu ghairah. Dan tidak boleh untuk meminjamkan kepada orang lain. Udah kita minjem, dipinjemin lagi kepada orang lain. Oh, makin hilang gitu. Ya, makin lupa lagi ini siapa pemiliknya. Ya, jadi tidak boleh meminjamkan kitab yang kita pinjam dari orang lain. Wala yudi'uhu li ghairi daruratin haitsu yajuzu syar'an. Dan tidak boleh juga yakni menjadikannya dalam transaksi wadi'ah tanpa ada darurah. Ya, ini nanti dibahas insyaallah, karena ya apa namanya kita belum membahas wadi'ah, ya, fikih muamalat. Ala kulli hal, secara kontemporer, kalau masalah kontemporer ada yang mau Anda tambahkan, yaitu kalau kita minjam kitab tidak boleh memfotokopi kitab tersebut tanpa izin pemiliknya. Tapi kalau memfoto, ya, setiap halaman dari situ, ya, maka wallahu alam masih boleh, tapi kalau minta izin maka itu lebih baik. Tapi untuk memfotokopi harus izin pemiliknya, karena yakni dalam kebanyakan kitab-kitab yang ada di zaman sekarang, kalau difotokopi, tukang fotokopinya harus dibuka, udah, gitu ya, betul tidak? Ditekan, betul, sehingga itu setelah difotokopi tidak akan kembali lagi seperti semula. Pasti lebih, ya, lebih terasa kitab ini kitab udah lama, bukan kitab baru lagi, karena sudah ditekan-tekan begitu, ya. Apalagi kalau misalkan kitabnya agak tebal, kemudian di halaman-halaman pertengahan kitab, kalau nggak ditekan nggak terkena semua itu, jadi semakin nggak sampai segitunya, ya, betul tidak? Jadi harus minta izin kepada pemiliknya. Wala yansahu minhu bighairi idzni sahibihi. Jangan menyalin dari kitab tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Nah, ini, ya, wallahu alam, yakni kalau menyalin, ana lebih cenderung pada tidak masalah, ya, sebenarnya tidak masalah kalau menyalin, ya, tetapi kalau misalkan itu berakibat pada minjemnya lama, seperti misalkan minjemnya Fathul Bari, ya, puluhan jilid misalkan, ana mau nyalin, ya, 1 tahun, 1 bulan, 1 semester misalkan. Nah, ini bisa memberikan madarat kepada yang punya. Jadi harus izin kepada pemiliknya. Wallahu a'lam, ana lebih cenderung pada pendapat yang boleh untuk menyalin walaupun tanpa izin. Tapi kalau misalkan minta izin itu lebih baik. Fa in kana al-kitabu waqfan ala man yantafi'u bihi ghairu muayyanin fala ba'sa bin naskhi minhum al-ihtiyat. Kalau kitab tersebut adalah wakaf, seperti misalkan, ya, tadi misalkan perpustakaan, ya. Tapi wallahu a'lam kalau perpustakaan, ya, nah, harus tetap izin juga sebenarnya, ya, melihat peraturan di perpustakaan tersebut. Jadi kalau misalkan kitab tersebut wakaf, kemudian wakafnya itu diperuntukkan untuk, yakni, semua orang. Jadi maksudnya ini wakaf silakan bagi kaum muslimin untuk meminjamkan atau meminjam kitab ini. Nah, ini yang dimaksud, yaitu ala man yantafi'u bihi ghairu muayyanin. Tidak tertentu orang yang menjadi target wakafnya. Tapi kalau wakafnya tersebut tertentu, seperti misalkan kitab ini diwakafkan untuk setiap santri ma'had apa begitu, ya, misalkan, atau setiap santri pondok apa begitu, misalkan, atau setiap
murid di sekolah apa. Nah ini ya tentunya hukumnya harus lebih disiplin lagi. Tapi kalau misalkan wakaf tersebut diperuntukkan untuk umum, ya diperuntukkan untuk umum, ghairu muayyanin, fala ba'sa bin naskhi minhu, maka tidak mengapa untuk menyalin kitab tersebut ma'al ihtiyat, tapi tetap harus hati-hati. Hati-hati di sini ya, kalau namanya menyalin, apalagi menyalin seluruh kitab, maka tentunya ya kita lama dalam meminjamnya, dan kita membuka satu persatu kitab tersebut, dan bisa jadi kita buka dalam waktu yang lama begitu ya, bisa jadi kejatuhan telek cicak begitu ya. Itu di antara kira-kira kejatuhan sama kita sambil menyalin kitab, di sebelah kita ada ini gelas, ada minuman. Jadi harus ihtiyat, harus hati-hati dalam menyalin. Kecuali kalau menyalinnya cuma satu paragraf misalkan, maka itu bisa cepat ya, peluang untuk kitab tersebut rusak menjadi jauh lebih kecil. Wala bi islahihi mimman huwa ahlun lidzalik. Tidak mengapa juga untuk ya, kalau kitab tersebut wakaf untuk umum, tidak mengapa juga untuk memperbaiki yang salah ketik, tetapi ini dilakukan jika orang tersebut memang ahlinya. Jangan sampai merasa bahwa ini salah kata ini, atau salah ketik ini, atau salah tulis ini. Harusnya yang benar adalah apa begitu ya. Maka ini ya harus dilakukan oleh ahlinya. Tidak boleh sembarangan, karena bisa jadi malah salah. Bisa jadi justru yang di kitab tersebut benar. Ya. Seperti misalkan ya, nih sebagian penuntut ilmu min qablu dikira typo, ini harusnya min qablin. Jadi karena sini sudah benar min qablu. Jadi itu contohnya. Wa hasanun ayyasta'dzinan nadhir fihi. Tapi lebih baik lagi kalau minta izin kepada nadhir. Nadhir itu orang yang yakni mengurusi wakaf tersebut. Wa idza nasakha minhu bi idzni sahibihi aw nadhirihi fala yaktubu minhu wal qirtasu fi batnihi aw ala kitabatihi. Ya, ketika dia menyalin kitab tersebut atas izin pemiliknya atau atas izin orang yang mengurusi wakaf tersebut, maka hendaknya dia jangan menulis, jangan menyalin, dan kertasnya itu diletakkan di atas kitab, di atas halaman kitab yang sedang disalin. Kenapa? Kalau kita nulis bisa jadi nanti membekas ke kitabnya, atau nanti tintanya malah kena ke kitab yang di bawahnya begitu ya, yang kitab yang kita pinjam tersebut. Wala yada'ul mihbara alaih, jangan meletakkan tempat tinta. Ini di zaman dahulu karena pakai apa? Pulpennya itu apa? Bulu. Semacam apa? Ya itulah. Kemudian dicelupkan ke tinta, kemudian dituliskan. Nah, jangan letakkan tempat tinta di atas kitab yang kita pinjam. Wala yamurru bil qalamil mamdud fawqa kitabatihi. Jangan yakni ketika pena kita, apalagi pena di zaman dahulu ya, yang dicelupkan ke tinta dulu, jangan kemudian pena ini dilewatkan di atas kitab, takutnya tintanya jatuh ke kitab tersebut. Wa ansyada ba'duhum ayyuhal musta'iru minni kitaban irdali fihi ma li nafsika tarda. Sebagian ulama berkata dalam sebuah syair, wahai orang yang meminjam kitab dariku, irdali fihi ma li nafsika tarda, yaitu buatlah aku ridho dalam dalam engkau minjam kitabku ini sebagaimana engkau membuat dirimu ridho. Yani sebagaimana engkau ingin kitabmu diperlakukan, maka demikian pula perlakukan kitabku juga demikian. Jangan karena ini kitab orang ya kita minjam, atau ini kitab perpustakaan, bukunya perpustakaan kita minjam, dari sekolah atau dari kampus kita pinjam, nyampe rumah, nyampe kosan langsung lempar. Gitu ya misalkan. Tidak boleh ya, harus memperlakukan sebagaimana itu kitabnya sendiri, dengan catatan dia tidak memperlakukan kitabnya sendiri gitu ya. Jadi nggak boleh melemparkan kitab, tidak boleh yakni merusak kitab
atau melakukan hal-hal yang bisa merusak kitab. Wa ansada fi a'ratil kutub wa man iha qita'an katsiratan la yahtamiluha hadzal mukhtasar. Dan para ulama banyak menuliskan syair dalam masalah meminjam kitab, dan juga dalam masalah hendaknya tidak boleh meminjam kitab atau tidak boleh meminjamkan kitab, ya, apa saja kondisinya dan seterusnya. Itu banyak sekali para ulama yang telah menuliskan syair tentang masalah ini. La yahtamiluha hadzal mukhtasar. Tapi ringkasan ini tidak bisa mencakup semuanya. Ringkasan ini tidak bisa atau tidak cukup untuk mencakup semuanya. Wallahu alam. Walaupun ana berpikir bahwa sebenarnya adab dalam masalah kitab ini harusnya penulis membuat bab ini jauh lebih ringkas daripada bab-bab sebelumnya, betul tidak? Bab ini ringkas daripada 2 bab sebelumnya. Ini bab keberapa? Bab keempat, ya, jauh lebih ringkas daripada 3 bab sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini dibuat panjang juga, mungkin itu juga lebih baik, ya, dibuat lebih rinci sehingga sama rincinya seperti adab-adab yang dibahas di 3 bab sebelumnya. Baik. Ini adalah adab yang kedua, yaitu terkait meminjam kitab. Dan kalau kita perhatikan, ini hal-hal teknis itu banyak disebutkan di kitab adab. Ini yang berkali-kali kita rasakan ketika kita membahas kitab ini. Ya, ini adalah kitab, salah satu kitab adab. Banyak sekali kitab adab yang lain, sebagaimana yang pernah ana sebutkan bahwa di antara yang menjadi landasan dari kitab penulis ini adalah kitabnya An-Nawawi. Kitabnya An-Nawawi rahimahullah, beliau memiliki, ya, beberapa kitab adab. Maka penulis itu banyak, yakni menjadikan kitab-kitabnya An-Nawawi sebagai umdah ketika menulis kitab ini. Yang mengetahui umdah dari suatu kitab itu penting, supaya kita bisa mengetahui, ya, kalau misalkan kita ingin membahas masalah tersebut lebih jauh, kita tahu harus ke kitab mana lagi setelah itu. Nah, jadi mengetahui umdahnya itu penting. Terkadang malah kita nggak paham apa makna kalimat yang dibaca di kitab ini, kita menuju umdahnya supaya kita mungkin bisa jadi lebih memahami, gitu ya. Karena bisa jadi kalimatnya diubah atau kalimatnya menggunakan redaksi sendiri dan kurang memahamkan. Lebih paham kalau kita menuju ke kitab yang merupakan umdahnya atau landasannya, gitu ya. Nah, jadi di dalam kitab-kitab para ulama dalam masalah adab itu pembahasannya sangat detail, sangat teknis. Seperti tadi ini kita katakan, yakni jangan naruh tempat tinta di atas kitab, jangan melewatkan pena di atas kitab takut tintanya jatuh mengenai kitab tersebut. Ini teknis atau bukan? Teknis sekali, betul tidak? Sangat teknis. Itu masalah adab demikian para ulama, yakni membahasnya. Ini bukan dalam rangka yakni hulu atau berlebih-lebihan, akan tapi ini dalam rangka supaya yakni kaum muslimin itu mengetahui apa saja rincian adab yang itu merupakan adab yang mulia, ya. Jadi mengajarkan adab itu harus rinci, sebagaimana mengajarkan akidah juga harus rinci. Jadi mengajarkan adab secara umum, itu penting. Secara umum, ya, yakni apa namanya, dengan kaidah-kaidah yang umum, ya, semangatlah kalian untuk memiliki kitab. Nah, ini kalimat umum. Ini harus diperinci. Memiliki kitabnya bentuknya apa saja. Salah satunya meminjam. Meminjam ini gimana adabnya? Harus diperinci seperti itu. Dan ini, ya, kalau belajar adabnya, karena belajar adab bisa dengan langsung dari syekh atau dari kitab, ya. Kalau langsung dari syekh, maka kita tidak merasa terperinci. Tapi sebenarnya kalau syekh kita sangat semangat untuk mengingatkan masalah adab, mengajarkan masalah adab, itu sebenarnya kita akan mendapatkan teguran-teguran yang sangat rinci. Itu bagus. Ya, jadi semakin rinci semakin bagus. Selama memang itu merupakan, ya, ini masih dalam koridor adab yang mulia, ya, tidak berlebih-lebihan juga. Jangan kemudian, ya, ini terlalu keras juga, tapi jangan juga terlalu memudah-mudahan. Taib, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Belum azan atau sudah waktunya azan? Sudah waktunya azan. Taib, mungkin azan terlebih dahulu.
kemudian dilanjut dengan tanya jawab insyaallah sebentar.